Halo, selamat sore Kak Michelle. Apa kabar? Sore, baik. Kak Michelle boleh minta waktunya sebentar untuk tanya-tanya sedikit terkait dengan KSN ekonomi? Boleh, boleh. Oke, Kak Michelle saya ingin tanya, di ekonomi itu kan juga ada akuntansi ya. Mm. Dan setahu saya sih, setahu pengetahuan saya, ekonomi itu hafalan, akuntansi itu hitungan. Nah, menurut Kak Michelle itu gimana? Oke, jadi di ekonomi itu kan emang ada akuntansi, ada ekonomi, mikro, makro gitu. Hmm. Tapi emang akhir-akhir tahun ini, mulai dari 2019 itu akuntansinya sedikit dikurangi, dan ada tambahan-tambahan materi baru, misalnya financial literasi sama bisnis ya, karena kita tahu sekarang ekonomi sudah ada internasionalnya. Nah, untuk pandangan akuntansi itu hitungan dan ekonomi itu hafalan, ada benernya dan ada salahnya gitu. Benernya apa ya? Emang akuntansi itu lebih banyak hitungan. Jadi kita lebih banyak perlu apa ya? Memahami konsep, terus kita terapkan konsep itu logiknya ke soal. Nah, kalau akuntansi kan seperti itu. Tapi kalau ekonomi ada hafalan dan juga ada konsep. Jadi nggak benar-benar hanya pure hafalan. Jadi kalau mau di ekonomi itu harus bisa mengerti dulu cara dan jalan berpikirnya dari suatu konsep baru kita bisa menerapkan hafalannya kita juga. Kalau hanya menghafal, tentu aja di soal-soal yang butuh analisa lebih dalam, mungkin kita nggak bisa kerjakan soal itu. Jadi pandangan tentang kalau ekonomi itu cuma hafalan dan akuntansi cuma hitungan itu ada benar dan ada salahnya gitu sih. Dua-duanya perlu konsep dan analisa juga. Oke, tadi Kak Michelle berkata kalau misalkan akuntansi udah mulai dikurangin ya di materi KSN. Karena di internasionalnya itu nggak ada atau emang sedikit? Di internasionalnya setauku sih nggak masuk ya materi akuntansi. Hmm. Dan di internasional tuh lebih banyak mikro, makro, dan ada bisnis dan financial literasi. Jadi kayak tentang value dari uang dan lain-lain. Ya itu merupakan bagian akuntansi juga, tapi lebih dikenal dengan financial literasi. Gitu. Gitu, oke. Tapi emang nggak ada Kak, maksudnya standar akuntansi internasional gitu, yang berlaku di semua negara? Atau emang ada tapi emang nggak masuk aja di ajang internasional? Sebenarnya ada yang namanya IFRS, International Financing Reporting Standard. Jadi emang ada standar internasional untuk akuntansi. Ada juga yang namanya GAAP. Cuma untuk IEO sih sampai sekarang sepertinya belum masuk gitu. Oh gitu, berarti emang benar-benar cuma nggak masuk aja ya berarti ya? Gitu. Ya belum masuk kayaknya. Oke, baik. Kak Michelle, mungkin di ekonomi itu ada siswa-siswa yang memiliki tipe seperti ini. Jadi dia hanya jago di salah satu bidang. Kita ambil contoh misalkan ekonomi, konsep ekonomi, dan juga akuntansi yang banyak hitungan. Ada siswa A yang dia hanya jago di akuntansi, tapi mungkin ekonomi yang agak hafalannya itu kurang, atau sebaliknya, dia hanya jago di ekonomi, tapi akuntansinya kurang. Nah, kalau misalkan ada kondisi seperti itu, menurut Kak Michelle, lebih baik anak tersebut itu memfokuskan di bidang yang dia jago aja, atau dia mau nggak mau juga harus membagi ilmunya dengan bidang yang dia kurang bisa. Menurut Kak Michelle gimana? Oke, kalau menurutku ya di ekonomi itu kan apalagi soalnya jenisnya banyak gitu ya. Ada ekonomi, ada akuntansi. Menurutku kalau udah bisa jago di satu bidang ya harus belajar di bidang lain. Misalnya kalau udah jago di ekonomi juga harus bisa di akuntansi. Setidaknya bisa ya. Karena ya eman aja gitu loh. Kalau ada soal-soal yang nggak terjawab cuma karena kita lebih jago di satu soal lainnya. Nah, dan ekonomi sendiri sampai sekarang sebenarnya belum ada sistem minus ya. Kalau kita misalnya hanya bisa menjawab 40 dari 50 soal, 10 soalnya misalnya akuntansinya nggak terjawab juga karena kita tidak belajar dan tidak bisa, ya itu seperti membuang-buang poin gitu. Jadi Hmm, setidaknya harus bisa. Mungkin tidak harus jago di materi yang emang mungkin baru belajar, tapi setidaknya mengerti dan bisa mengerjakan soal. oke, baik. Kak Michelle, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Di KSN Ekonomi atau OSN Ekonomi yang offline, sebelumnya itu juga ada simulasi pasar modal ya, atau saham. Mm-mm. Nah, dari Kak Misa sendiri, ada nggak tips-triknya supaya siswa itu bisa melewati simulasi pasar modal dengan baik kalau misalkan memang kondisi pasar ketika itu ya lagi buruk. Mungkin dari pengalaman Kak Misa sendiri gimana?
Oke, dulu mungkin aku waktu dulu ASN itu pasarnya lagi buruk. Udah mulai main itu baru jam 2 siang. Itu pasarnya sudah buruk, udah hancur-hancuran. Kalau emang mau dapat poin besar, ya main aman aja gitu. Transaksinya satu lot, kecil-kecil. Tapi kalau aku ngomong sendiri sih, kalau simulasi pasar modal ini pengaruhnya nggak terlalu besar sih. Jadi lebih apa ya? Kalau mau main aman ya mainnya kecil aja, tapi kalau mau main besar pun nilainya nggak besar gitu, cuma 5%. Jadi juga nggak terlalu signifikan sih, gitu sih. Cuma kalau pasarnya emang lagi buruk, dilihat dari pagi udah buruk, siang buruk, mending main aman, Oke, gitu. baik. Mungkin Kak Michelle ada pesan untuk anak-anak atau adik-adik yang akan mengikuti KSNP? Ya terus belajar, jangan remehin satu dua materi yang mungkin kelihatan gampang. Walaupun kelihatan gampang, harus tetap diulang, harus tetap dipahami, dimengerti. Soalnya kita nggak bakal tahu gimana soal yang bisa keluar nanti waktu KSN, KSP. Oke, baik. Terima kasih Kak Michelle atas waktunya. Selamat sore.